Assalamualaikum, sobat Mas Mantri. Kali ini Mas Mantri lagi buru-buru karena Mas Mantri harus melakukan vaksinasi yang kedua di RAI Amsterdam. Ini Mas Mantri punya waktu sekitar 25 menit untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan sampai dengan on time ya. Ini suasana di luar masih dingin, tapi konon katanya terus akan menghangat, perkiraannya 16 derajat nanti pada pekan depan. Ini jalanannya masih licin-licin karena es yang belum sepenuhnya mencair dan cuaca yang dingin. Oke. Ini Mas Mantri buru-buru ya. Kita lihat bagaimana proses vaksinasi yang kedua nanti. Oh ya, itu sungai yang Mas Mantri kemarin berfotoria dan bermain-main, sekarang udah mulai mencair semuanya. Okay, see you guys. Jadi Mas Mantri punya sekitar waktu 20 menit untuk menuju ke RAI. Insyaallah ini masih cukup waktu. Dan insyaallah juga tidak ada macet ya. Menuju RAI dari Amstelveen. Ini namanya rotonde atau putaran. Nah, di atas itu merupakan jalan tol. Jadi Mas Mantri kalau misalnya mau ke Paris, mau ke Belgia, mau ke Jerman, tinggal naik ke jalan tol itu aja dan itu sudah terkombinasi ya, tersinkron. Ke Schiphol juga dekat sekali, dari sini hanya 10 menit. Jadi Amstelveen ini cukup ideal ya letaknya. Lokasi yang strategis, dekat dengan Amsterdam. Jadi Amsterdam tinggal lurus aja, bisa naik bus yang seperti itu tuh, yang depan. Nah, ini adalah stasiun Amstelveen. Ini pusat perbelanjaan Amstelveen atau sentrum kalau di sini ya. Jadi alhamdulillah Mas Mantri sudah tinggal sekitar 12-an tahun di Amstelveen ini dan betahnya karena kotanya meskipun kota kecil tapi letaknya sangat strategis dan ya internasional, gampang banget kemana-mana. Terus suasananya juga sangat santai, sangat tentrem gitu. Tidak seperti Amsterdam yang hiruk pikuk. Nah, di sini kalau misalnya ada orang yang nyebrang itu kita harus kasih forang namanya. Kita harus mendahulukan mereka ya. Sepeda atau juga nyebrang. Apalagi di zebra path ya.
atau zebra cross. Nah, jadi Amsterdam itu cukup tenang kotanya, beda banget sama Amsterdam yang penuh hiruk pikuk. Cuman memang kekurangannya ya bisa dibilang kota yang mahal. Rumah-rumah di sini itu berlipat-lipat harganya daripada di kota lain. Nah, ini jalanan menuju ke Amsterdam. Kemudian sebentar lagi itu sudah mencapai perbatasan Amsterdam. Nah, ini merupakan perbatasan Amsterdam, guys. Persis di perbatasannya. Jadi setelah lampu merah itu sudah masuk Amsterdam. Dan sebelah, kalau kita ke kiri itu ada stadion hoki terbesar di Belanda dan juga salah satu klub yang terkenal. Ada beberapa di situ dan tempat untuk penyelenggaraan kalau pertandingan kancah Eropa. Nah, kalau kita ke kiri ini adalah Amsterdamse Bos. Jadi ada beberapa pintu masuk ya ke Amsterdamse Bos atau hutan kota Amsterdam. Ini pintu masuk yang dari Amsterdam salah satunya. Nah, ini terdapat lokasi pelatihan dayung nasional dan juga tempat penyelenggaraan Eropa ya, pertandingan kancah Eropa. Dan juga untuk Asian Games beberapa tahun yang lalu itu timnas Indonesia berlatih di situ. Dan kemarin-kemarin ketika dingin dan airnya membeku, Mas Matri mainan di situ bareng keluarga. Mas Matri mau ngajak kalian lewat Rumah Sakit Pendidikan VU Amsterdam. Nah, ini sebelah kanan ini merupakan Rumah Sakit Amsterdam, dan yang warna-warni itu adalah pusat kankernya dari Rumah Sakit VU. Ini gedung lamanya yang depan, kalau yang kanan itu gedung barunya. Nah, ini salah satu rumah sakit terbesar di Amsterdam dan terutama untuk pendidikan ya. Jadi ini adalah milik Universitas VU, Vrije Universiteit. Yang saya dengar ada beberapa dokter yang melakukan studi di sini. Kemudian juga ada dokter yang ternama, namanya Dokter Tan, ahli paru, yang beliau itu suka kasih conference ribuan dokter dari seluruh dunia. Nah, jadi ini kanan kiri ini adalah komplek rumah sakit VU. Nah, kalau daerah ini adalah daerah Manhattan-nya Belanda. Ini pusat perekonomian bisnis Belanda. Zuidoost. Bukan Zuidoost, Oud-Zuid. Jadi ini pembangunannya cukup masif, terutama apartemen-apartemen mewah. Dan ini juga efek daripada Brexit juga ya. Jadi investor-investor banyak yang lari ke sini. Ya, orang-orang kaya yang pada punya duit, kemudian mereka investasi lah, apa segala macam. Jadi ini adalah tempat bonafide atau bergengsi di Amsterdam. Apartemen mewah, bangunannya. Nah, yang
gedung sebelah kanan adalah gedung Universitas Free University. Nah, salah satu pemain Ajax yaitu Tagliafico itu tinggal di apartemen di sini. Saya tidak tahu persisnya di mana. Karena waktu kemarin ngundang makan malam saya belum bisa datang. Jadi ini merupakan Manhattan-nya Amsterdam atau Manhattan-nya Belanda. Nah, yang depan sana menara itu adalah menara stasiun televisi, radio. Nah, itu penanda lokasi RAI. RAI itu adalah Convention Center, Exhibition Center ya. Untuk motor show, untuk ya eksibisi lainnya di Belanda yang terbesar di situ. Selain ada juga di Utrecht namanya Yarders. Kita menuju ke sana. Ini nama jalanannya adalah Europa Boulevard. Nah, yang gedung depan di atas itu adalah hotel terbesar di Benelux, Belanda, Netherlands, Luxembourg. Itu sebenarnya hotel yang baru saja diresmikan pada awal tahun kemarin, cuman kemudian keburu kena lockdown sampai saat ini. Jadi kayaknya sepi banget itu, padahal baru saja diresmikan. Hotel terbesar di Benelux. Nah, ini sudah sampai kita, jadi sebenarnya kita harus ke P7 ya, parkiran ke-7. Sini. Siap-siap maskernya. Karena harus pakai masker. Dan jullie komen voor de vaccinatie. Dank u wel. Iya, Mas Menteri udah tahu karena waktu pertama juga kesini, dan sekarang bahkan ada yang jaga ya parkirnya. Kemarin nggak ada. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, meneer. Nah, ini tempat buat vaksinasinya. Sepertinya memang tidak seperti pada tahap awal Mas Menteri vaksin ya. Kali ini lebih ngantri, bagaimana yang Anda lihat. Kemungkinan juga Mas Menteri harus ngisi beberapa verklaring lagi. Mas Menteri belum tahu, jadi Mas Menteri harus ngantri dari belakang sini. Oke guys, karena privasi Mas Menteri nggak boleh ngambil gambar. Nah, Sobat Mantri, alhamdulillah proses vaksinasi yang kedua berjalan lancar. Cuman berbeda dengan yang pertama, kali ini Mas Mantri harus agak antri ya. Jadi keseluruhan itu dari Mas Mantri masuk dan ngantri
sampai Mas Mantri divaksin itu sekitar 1 jam. Berbeda dengan tahapan pertama yang begitu lancar, tidak ada antrian. Ini dikarenakan karena pada saat pertama itu hanya personil kesehatan ya yang divaksin, tapi untuk kali ini itu sudah bercampur dengan grup orang-orang tua yang mendapatkan undangan untuk juga segera divaksin. Jadi tahapannya kalau nggak salah untuk kali ini adalah umur yang 75 sampai 80-an atau 85 gitu. Karena mereka juga harus ditanya-tanya tentang kondisi kesehatannya, kemudian rekam medisnya, makanya juga agak lebih lama daripada yang pertama. Kalau ditanya sakit atau enggak, disuntiknya untuk yang kedua ini lebih sakit daripada yang pertama, karena yang pertama itu sama sekali nggak kerasa, tapi kalau yang kedua ini bahkan sampai mengeluarkan darah gitu. Jadi agak terasa banget jarumnya yang masuk. Sepertinya sih yang nyuntik mahasiswi ya. Jadi karena kekurangan personil, pemerintah Belanda itu menganjurkan atau merekrut mereka yang sedang sekolah untuk juga membantu pelayanan vaksinasi. Dan ya meskipun sakit tapi karena yang nyuntiknya jadi enjoy, nggak kerasa. Nah, ini tempat parkiran buat orang-orang yang mau divaksin. Sekarang Mas Mantri menuju ke rumah lagi. Ini Mas Mantri udah di mobil dan menuju pulang, cuman kelaparan juga. Jadi makan dulu. Ini namanya Krentenbrood. Krentenbrood. Lumayan buat nganjel perut. Nah guys, sekarang Mas Mantri menuju pulang dari Rai ini. Sekali lagi, tadi disuntiknya udah kerasa ya, udah kerasa sakit. Kalau yang pertama itu sama sekali nggak kerasa dan baru terasa sekitar beberapa jam itu agak merengkel. Tapi kalau yang ini kerasa banget jarum masuknya tuh. Tapi karena masih lagi belajar, jadi Mas Mantri maklumin aja. Karena posisi juga dia kurang ngambil ke atas ya, kurang ngambil ke muskulnya gitu. Mudah-mudahan jadi pembelajaran. Nah, Mas Mantri nanti untuk yang kedua ini juga akan kasih informasi ke kalian efek samping apa aja yang Mas Mantri derita atau Mas Mantri alami. Mudah-mudahan ini bisa membantu meyakinkan kalian yang masih ragu akan vaksinasi. Ya bismillah, ini ikhtiar kita sebagai manusia, muamalah bin nas. Kalau misalnya ada yang mengatakan saya berikhtiar dengan tidak melakukan vaksinasi, ya monggo ya. Cuman kalau Mas Mantri melihatnya karena penyakit ini bisa menularkan kepada orang lain, jadi ya disinilah inti muamalah bin nas kita gitu. Kalau misalnya cuman maaf menderita TBC ya, atau hepatitis atau apalah yang tidak menular, itu mungkin kita bisa menentukan saya nggak mau divaksinasi. Tapi kalau ini karena berkaitan juga dengan pandemi ya, saya rasa kita semestinya ya berikhtiar untuk mencegah. Mungkin kita merasa sehat, kita merasa kuat, tapi bisa jadi tanpa kita sadar kita
membawa virus itu, dan kemudian ketika kita melakukan interaksi dengan orang, kita menularkan virus itu kepada orang lain yang lebih lemah gitu kan, yang berakibat buruk yang tidak kita inginkan. Ya banyak contohnya lah ya. Ada orang yang tidak jujur di satu keluarga karena dia terdampak COVID atau tidak menyadari kalau kasus ini memang dia menyembunyikan bahwa dia positif, kemudian kontak sama keluarga, dan akhirnya hampir seluruh keluarganya meninggal dunia gitu. Nah, memang bukan harapan Mas Mantri seperti ini, tapi artinya ini satu kejadian yang nyata bahwa kita bisa menyebabkan orang lain tertular gitu. Ya kita berdoa bersama, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, kemudian kita bisa melakukan silaturahim kembali, dan yang suka jalan-jalan, yang ingin melakukan trip supaya juga kembali memungkinkan ya, dan tentunya disehatkan semuanya. Nah guys, Mas Mantri baru sampai rumah tadi habis vaksinasi. Nah ini Mas Mantri kasih lihat, ini hasil vaksinasinya. Tadi berdarah dan ya memang kurang tinggi ya, harusnya agak di atasan itu biar maskernya pas titik maskernya lebih banyak. Kalau ini dia pas masih agak pinggir, makanya agak sakit. Cuman ya itu tadi, mungkin karena masih belajar, biar aja. Mulai sekarang Mas Mantri akan selalu update apa saja yang Mas Mantri rasakan dari setelah vaksinasi sampai 1 hari setelahnya gitu. Oke ya, stay tune terus teman-teman. Ini 3 jam setelah vaksinasi, alhamdulillah sampai saat ini tidak terasa ada keluhan apa-apa. Bahkan yang bekas suntikan yang tadinya sakit sekarang tidak sakit lagi, dan ya alhamdulillah tidak ada apa-apa. Nanti Mas Mantri akan kasih update selanjutnya. Oh ya, ini ada berita penting. Mas Mantri sedang lihat berita di stasiun televisi nasional bahwa ada satu kelompok yang tidak mempercayai dengan adanya virus corona ini ya, namanya Stichting Virus Waanzin namanya. Mereka itu pokoknya kelompok orang yang tidak percaya akan adanya virus corona ini, dan mereka menuntut pemerintah ke pengadilan atas pemberlakuan daripada jam malam atau avondklok. Dan pada hari ini hakim sebuah pengadilan di Den Haag telah memvonis pemerintah untuk menarik kebijakan avondklok ini. Artinya mulai malam ini oleh pengadilan tersebut pemerintah dilarang untuk melaksanakan kebijakan avondklok tersebut. Nah ini lagi seru ya secara politik. Jadi konon nanti Menteri Kehakiman Belanda akan memberikan press konferensi tentang adanya vonis pengadilan yang terjadi pada hari ini. Nah Mas Mantri penasaran bagaimana hasil atau komentar dari Menteri Kehakiman. Apakah langsung akan melaksanakan vonis dari pengadilan atau akan mengajukan banding? Nah, nanti Mas Mantri akan kasih update-nya, sekalian juga update keadaan Mas Mantri beberapa jam setelah vaksinasi. Tunggu saja ya guys ya.
Teman-teman Mas Mantri, jam 10 pagi hari ini. Jadi tadi pagi Mas Mantri kasih update tentang efek samping vaksin yang kedua. Jadi semalam itu Mas Mantri agak-agak meriang, tapi nggak kerasa sih panasnya, itu nggak, cuman memang kayak panas dalam gitu. Dan apa namanya, jadi sampai pagi. Dan sekarang juga masih kerasa sama kayak panas dalam, tapi nggak kerasa panas. Terus kemudian juga ya agak lemes aja, lebih mendingan daripada yang vaksin pertama. Cuman memang kerasanya nggak lemes kayak orang kena flu gitu. Sempat beberapa kali bersin, tapi habis itu nggak ada keluhan lagi sampai saat ini. Mas Mantri mau kasih update lagi tentang efek samping yang Mas Mantri rasakan dari vaksinasi yang kedua ini ya. Jadi tadi siang itu Mas Mantri sempat lemes, dia kayak orang kena flu ya, lemes, kemudian agak bawaan ngantuk juga, terus ya lemes aja gitu sih. Nah terus Mas Mantri tidur, kemudian kerasa agak meriang, tapi seperti yang Mas Mantri bilang kayak panas dalam gitu. Mas Mantri minum paracetamol dan alhamdulillah bangun setelah 1 jam istirahat. Sekarang sudah mulai bekerja lagi. Saat ini sudah jam 5, jadi 1 jam istirahat, dan sekarang Mas Mantri rasanya lebih enakan, jauh lebih enakan, dan ya tidak ada keluhan lain sih selain kayak flu gitu.